Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan terkait materi kami, yaitu sistem saraf dan korteks cerebri. Berikut penjelasannya. Pertama-tama yaitu sistem saraf, di mana sistem saraf ini adalah serangkaian organ yang kompleks dan bersambungan serta terdiri dari jaringan saraf. Jadi sistem saraf ini terbagi atas dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selanjutnya, sistem saraf pusat itu adalah bagian dari sistem saraf yang terdapat pada tengkorak dan tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi yaitu sistem saraf yang berada di luar tengkorak dan tulang belakang. Sistem arah tiga-dimensional dalam sistem saraf. Anterior, posterior. Anterior berarti ke arah ujung hidung atau ujung anterior, dan posterior berarti ke arah ujung ekor atau ujung posterior. Kadang terdapat area yang sama yang masing-masing disebut rastral dan caudal. Yang kedua, dorsal ventral. Dorsal berarti ke arah permukaan punggung puncak kepala atau ubun-ubun atau biasa juga disebut permukaan dorsal, dan ventral berarti ke arah permukaan dada atau dasar kepala atau biasa disebut juga permukaan ventral. Yang ketiga, medial lateral. Medial berarti ke arah garis tengah tubuh, dan lateral berarti ke arah bagian arah lateral atau samping tubuh. Sistem saraf terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah otak. Otak terdiri dari sel-sel saraf, glia, dan sel supporting. Yang kedua adalah sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang terbagi atas dua bagian. Yang pertama, gray matter, disebut juga substansia grisea, yang terdiri dari banyak badan sel dan intraneuron yang tidak termielinasi. Dan yang kedua, white matter, disebut juga substansia alba, yang terdiri dari banyak akson yang termielinasi. Forebrain terbagi atas dua. Yang pertama itu telencephalon dan diencephalon. Bagian pertama dari telencephalon yakni cerebral cortex atau cortex cerebri. Cerebral cortex atau cortex cerebri pada manusia, bentuk cerebral cortex berlekuk-lekuk sehingga luas cerebral cortex yang kurang lebih 75 cm3 dengan ketebalan kurang lebih 3 mm hanya menempati ruang sebesar kurang lebih 25 cm3. Lekukan yang besar pada korteks disebut dengan fissure atau visura atau celah. Sedangkan lekukan kecil dan dangkal disebut sulci. Selanjutnya itu ganglia basalis atau basal ganglia, yaitu kumpulan subcortical nuklei pada forebrain yang terletak di bagian anterior dari vertikal lateral. Jadi, secara umum, basal ganglia terlibat dalam proses respons motorik dan gerakan yang disengaja. Adapun struktur utama dari basal ganglia adalah amigdala, caudatus, putamen, dan globus pallidus. Berikutnya, limbic system merupakan sirkuit midline struktur yang memutari talamus. Sistem limbik berfungsi dalam mengatur proses perilaku yang bermotivasi termasuk keempat motivaso FS yang bertujuan mempertahankan hidup, yaitu fleeing, melarikan diri atau menghindari bahaya, feeding, makan, fighting, berkelahi atau melawan, dan sexual behavior, perilaku seksual. Dan adapun struktur utama dari sistem limbik adalah hippocampus, amygdala, fornix, cortex cingulata, septum, dan badan mamillaria. Dan selanjutnya talamus. Talamus yang dalam bahasa Yunani mengandung arti ruang di dalam, merupakan struktur besar dua lobus yang merupakan bagian puncak batang otak. Dan selanjutnya yang terakhir, hipotalamus. Hipotalamus terletak di bagian dasar otak,
persis di bawah talamus anterior, meskipun bentuknya 1/10 talamus. Namun, hipotalamus memiliki peranan penting sebagai pengontrol sistem saraf, otonom, dan endokrin, serta memegang peranan penting dalam mengatur perilaku bermotivasi. Struktur utama hipotalamus adalah kelenjar pituitari, optic chiasm, dan badan mamilaria. Midbrain atau otak tengah terdiri atas satu bagian, yaitu mesencephalon yang mengelilingi cerebral aqueduct. Mesencephalon ini terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah tectum dan yang kedua adalah tegmentum. Tectum atau atap adalah permukaan dorsal dari mesencephalon. Pada mamalia, tectum terdiri atas dua benjolan yang disebut soli-soli atau bukti kecil. Soli-soli ini ada dua pasangan. Yang pertama inferior soli-soli, yang merupakan pasangan posterior yang berperan dalam fungsi pendengaran. Kemudian ada superior soli-soli, yang merupakan pasangan anterior yang berperan dalam fungsi visual. Kemudian bagian utama yang kedua dari mesencephalon adalah tegmentum. Tegmentum atau pelindung merupakan bagian dari mesencephalon yang letaknya sentral di bawah tectum. Beberapa struktur utama dari tectum ini adalah formasi retikular, tracts, periaqueductal gray, substansi nigra, dan recnucleus. Hindbrain terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, metacephalon. Metacephalon atau otak samping terdiri dari dua struktur utama, yaitu pons dan cerebellum. Pons berarti braid atau jembatan, terletak di permukaan ventral batang otak. Sedangkan cerebellum atau otak kecil merupakan struktur besar yang bentuknya berlekuk-lekuk, terletak di permukaan dorsal otak. Dan yang kedua, myelencephalon. Myelencephalon sering disebut sebagai medula atau medula oblongata, yang terdiri dari banyak traktus yang membawa sinyal-sinyal di seluruh bagian otak dan bagian tubuh. Ia juga mengandung nuklei dari salap cranial yang meninggalkan otak. Sistem saraf perifer adalah sistem saraf di luar sistem saraf pusat. Sistem saraf perifer berfungsi untuk menjalankan otot dan organ tubuh. Karena letaknya yang berada di tepi, sistem saraf perifer tidak dilindungi tulang, yang menyebabkan rentan terhadap racun dan luka mekanis. Menurut tempat berawal dan berakhirnya, saraf perifer dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik atau somatic nervous system dan sistem saraf otonom atau autonomic nervous system. Sistem saraf somatik disebut sistem saraf sadar karena aktivitasnya diatur oleh otak. Sistem saraf somatik berinteraksi dengan lingkungan eksternal tubuh. Selanjutnya, sistem saraf otonom disebut juga sistem saraf tak sadar dan berfungsi mengatur kondisi internal tubuh. Dan sel-sel sistem saraf. Sel-sel sistem saraf memiliki dua tipe yang berbeda, yaitu neuron dan sel glia. Neuron adalah sel-sel yang terspesialisasi untuk resepsi atau penerimaan, konduksi atau penghantaran, dan transmisi atau penyebaran berbagai sinyal. Satu sel saraf tersusun dari badan sel, dendrit, dan akson. Dendrit adalah serabut sel saraf yang pendek dan bercabang-cabang, berfungsi untuk menerima dan menghantarkan rangsangan ke badan sel. Badan sel merupakan bagian sel saraf yang paling besar, berfungsi untuk menerima rangsangan dari dendrit dan meneruskannya ke akson. Akson adalah sel serabut saraf panjang yang merupakan penjuluran sitoplasma badan sel. Pada bagian luar akson terdapat lapisan lemak yang disebut myelin yang dibentuk oleh sel sahwan. Sel sahwan merupakan sel glia utama pada sistem saraf perifer yang berfungsi membentuk selubung myelin. Fungsi myelin adalah melindungi akson dan nodus Ranvier yang dapat mempercepat penghantaran impuls. Sel glia adalah sel non-neuron yang menyediakan dukungan dan nutrisi. Fungsi paling penting dari sel glia adalah untuk mendukung neuron dan menahan mereka di tempatnya, menyediakan nutrisi ke neuron dan menghilangkan neuron mati. Macam-macam sel neuroglia adalah oligodendrosit,
sel syahwan, astrosit, dan mikroglia. Sekian penjelasan dari kami kelompok 3 mengenai sistem saraf. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.